Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul mencatat lahirnya dan berkembangnya gereja Tuhan secara luar biasa. Dari hanya beberapa orang biasa, sebagian besar adalah para nelayan, tetapi mereka dapat mengubah sejarah dunia. Tentunya kita jangan salah fokus tentang apa yang terjadi, bahwa semua yang terjadi ini bukan karena bakat atau kemampuan dari para rasul itu sendiri, melainkan karena hadirnya Roh Kudus yang secara langsung memimpin dan memberi kuasa kepada orang-orang biasa ini yang adalah murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil Yesus. Dalam bagian yang kita baru baca, nampak jelas bagaimana Roh Kudus yang berinisiatif memilih dua orang, yakni Barnabas dan Saulus, untuk diutus sebagai utusan Injil. Saulus yang kemudian kita kenal dan kagumi sebagai Rasul Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, adalah hasil pemilihan dan pembentukan Roh Kudus dalam dirinya. Kemudian Roh Kudus juga yang mengarahkan kedua utusan misi ini, Barnabas dan Paulus, untuk harus pergi kemana, ke kota yang mana untuk membagikan Injil. Roh Kudus menyertai dan memberi kuasa kepada mereka, sehingga kuasa dunia yang membutakan hati manusia dipatahkan, hati manusia yang belum kenal Tuhan dibukakan, sehingga mereka dapat melihat terang Injil dan menerima Injil yang diberitakan oleh mereka. Hal ini mengingatkan kita sebagai bagian dari gereja Tuhan. Di saat kita ambil bagian dalam pekerjaan Allah, semua harus dimulai dari pimpinan Roh Kudus, dan semua harus dilakukan dengan bersandar pada kuasanya. Tanpa hal ini kita bisa tersesat dan gagal dalam kesaksian kita. Catatan kitab Kisah Para Rasul sekali lagi mendorong kita menjadi murid-murid Kristus yang hidup bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus dan taat pada pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin.